Perkenalkan, nama saya Kinanti Surya Prabaningrum dari Prodi Manajemen Retail dengan NIM 22020402008 Institut Teknologi dan Bisnis Trenggalek. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan melalui studi kasus yang telah saya review. Studi kasus tersebut berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Pegawai dari perusahaan PT PLN Persero Distribusi Jakarta Raya Area Pondok Gede. Dengan pesatnya pengembangan teknologi informasi saat ini, proses pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan cara metode komputasi sistem pendukung keputusan atau bisa disingkat dengan SPK. Menurut Turban 1995 dan Mulyanto 2009, sistem pengambilan keputusan memadukan data dan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitasan dan efisiensi dalam proses pengambilan keputusan. Sistem pengambilan keputusan menjadi sangat penting untuk membantu pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah yang sifatnya terstruktur maupun tidak terstruktur. Dalam pengembangannya, sistem pengambilan keputusan mempunyai banyak metode untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Metode-metode tersebut ialah multifaktor evaluation process atau disingkat MFEP dan metode perbandingan eksponensial atau MPE. Pengertian dari MFEP adalah metode pengambilan keputusan yang tepat ketika seorang individu, kelompok, atau organisasi menghadapi sejumlah faktor dalam pengambilan keputusan. Pengertian MPE adalah suatu metode untuk menentukan urutan prioritas alternatif keputusan dengan kriteria jamak. Saya akan menjelaskan tentang perusahaan PLN. PT PLN Persero Distribusi Jakarta Raya Area Pondok Gede merupakan perusahaan penyedia jasa kelistrikan yang ada di Indonesia dengan visi untuk menjadi perusahaan yang diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya bertumpu pada potensi insani. Visi ini mensyaratkan bahwa para pegawai sebagai sumber daya perusahaan yang memiliki potensi insani harus dikelola secara optimal dan profesional. Dalam mengoptimalkan SDM yang dimiliki, salah satu caranya adalah pengembangan karir atau promosi jabatan. Sekarang kita akan masuk ke studi ke masalah. Sejak tahun 2005 sampai saat ini perusahaan masih melakukan proses rekrutmen pegawai karena dalam beberapa tahun ke depan banyak pegawai yang akan pensiun. Hal tersebut akan menyulitkan manajer dalam memilih pegawai untuk dipromosikan pada suatu jabatan tertentu disebabkan pegawai yang tersedia memiliki usia dan masa kerja yang tidak terlalu jauh. Belum lagi penyajian data untuk kebutuhan pegawai seperti profil pegawai, sertifikat diklat pegawai, dan hasil penilaian kerja masih manual menjadi tidak terintegrasinya
antara manajer dan asisten manajer, serta bagian SDM. Hasil identifikasi masalah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan, terdapat identifikasi masalah sistem berjalan dan sistem usulan. Hasil identifikasi masalah sistem berjalan sebagai berikut. Yang pertama, penyajian data untuk kebutuhan promosi dilakukan secara manual, yakni dengan cara manajer meminta file untuk keperluan promosi pegawai seperti profil pegawai, hasil penilaian, dan sertifikat diklat pegawai kepada bagian SDM. Yang kedua, dalam penilaian sampai keluar hasil penilaian membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni 1-2 hari, karena kompleksitas faktor dan kriteria yang dinilai. Perbandingan sistem berjalan dan sistem usulan. Sistem berjalan, kelebihannya adalah menghemat biaya pengeluaran perusahaan dalam membuat sistem pengambilan keputusan. Kekurangannya, penyajian data untuk kebutuhan promosi masih dilakukan secara manual. Kedua, sistem usulan. Kelebihannya, mempermudah dan mempercepat proses penilaian kinerja pegawai dengan menggunakan metode multi-factor evaluation process atau MFEP dan metode perbandingan eksponensial atau MPE. Kekurangannya, perlu adanya pelatihan dalam penggunaan sistem ini. Yang kedua, harus terkoneksi dengan internet. Kesimpulan dari studi kasus yang saya review adalah sistem pendukung keputusan ini dapat dikembangkan oleh perusahaan dalam menentukan proses demosi, mutasi, dan transfer pegawai. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.